Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah dari kelas SIB dengan NIM 124230071. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas akhir manajemen basis data. Pada tugas akhir ini, saya mengambil tema yaitu tema perpustakaan. Yang pertama-tama, mengapa saya mengambil tema perpustakaan ini? Eh, saya mengambil tema ini disebabkan karena saya menyadari bahwa masih banyak terdapat perpustakaan-perpustakaan yang melakukan pendataan secara konvensional, yaitu dengan melakukan pencatatan kertas, di mana hal ini sangat tidak efisien untuk penyimpanan data jangka panjang. Data yang dicatat dengan konvensional tersebut tidak hanya data buku, tapi juga data peminjaman, data pengunjung, yang mana data-data tersebut amatlah penting. Lalu kemudian, mengapa perpustakaan tersebut sendiri membutuhkan suatu basis data? Jawabannya adalah karena untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pendataan koleksi buku, peminjaman, denda, pendataan pegawai atau pustakawan, pengunjung, pendataan inventaris, dan ruangan perpustakaan tempat di mana si buku tersebut ditaruh. Lalu kemudian di tugas akhir ini saya memiliki 7 tabel dalam basis data perpustakaan. Yang pertama-tama ada tabel buku, kemudian ada tabel pustakawan, tabel pengunjung, tabel denda, tabel peminjaman, tabel rak, dan yang terakhir adalah tabel inventaris. Lalu ini adalah ERD perpustakaan yang sudah saya buat. Di sini saya memiliki satu entitas asosiatif, yaitu peminjaman. Kemudian untuk penjelasan entitasnya sendiri adalah yang pertama, entitas pengunjung memiliki hubungan satu ke banyak terhadap entitas peminjaman, di mana satu pengunjung dapat melakukan banyak peminjaman. Kemudian ada entitas denda yang juga memiliki hubungan satu ke banyak terhadap entitas peminjaman, di mana satu denda dapat terjadi di banyak peminjaman. Kemudian ada entitas pustakawan yang memiliki hubungan satu ke banyak terhadap peminjaman, di mana satu pustakawan dapat mencatat banyak peminjaman. Kemudian ada entitas buku yang juga memiliki hubungan satu ke banyak terhadap entitas peminjaman, di mana satu buku dapat dipinjam oleh banyak peminjaman. Lalu ada entitas rak yang juga memiliki hubungan satu ke banyak terhadap entitas buku, yaitu yaitu satu rak menyimpan banyak buku. Lalu kemudian ada entitas pustakawan yang memiliki hubungan satu ke banyak terhadap entitas inventaris, yang mana memiliki makna satu pustakawan dapat mendata banyak inventaris. Lalu ini adalah RAT perpustakaan yang saya buat. Di sini tabel peminjaman memiliki primary key, yaitu ID peminjaman dengan 4 foreign key di dalamnya. Foreign key-nya yaitu ID, yang pertama adalah ID denda yang merujuk kepada tabel denda, kemudian ada ID buku yang merujuk kepada tabel buku, lalu ada ID pengunjung yang merujuk kepada tabel pengunjung, dan yang terakhir adalah ID pustakawan yang merujuk kepada tabel pustakawan. Lalu selanjutnya ada tabel pengunjung yang memiliki primary key, yaitu ID pengunjung, dan tidak memiliki foreign key. Lalu ada juga tabel denda yang memiliki primary key ID denda dan tidak memiliki foreign key. Lalu kemudian ada tabel buku yang memiliki primary key ID buku dengan satu foreign key, yaitu foreign key kode rak yang merujuk kepada tabel rak. Dan tabel rak sendiri memiliki satu primary key, yaitu primary key kode rak. Lalu kemudian ada tabel pustakawan yang memiliki primary key ID pustakawan dengan satu foreign key, yaitu ID barang yang merujuk kepada tabel inventaris. Tabel inventaris memiliki satu primary key, yaitu ID barang. Lalu selanjutnya adalah pengamanan basis data. Pengamanan basis data di sini memiliki 4 bentuk yang bentuk-bentuknya tersebut mencakup yang pertama grant. Grant di sini berfungsi untuk memberikan hak kepada user. Hak tersebut baik hak untuk menambahkan atau mengedit ataupun
mengedit data ataupun hanya melihat data tersebut saja. Lalu kemudian ada backup, yaitu untuk membuat file cadangan. Lalu selanjutnya ada revoke. Ini adalah kebalikan dari grant. Revoke di sini adalah untuk menarik hak akses yang telah diberikan kepada user. Selanjutnya ada recovery yang berfungsi untuk mengembalikan basis data yang dibuat. Lalu yang pertama tadi adalah grant. Grant di sini saya mengimplementasikan fungsi grant terhadap user Nurul, di mana saya memberikan hak akses kepada user Nurul, yaitu semua hak akses, di mana di situ tertera all privilege yang menandakan semua hak akses. Hak akses di sini dilengkapi juga dengan password yang saya buat, yaitu 2311 sebagai password dari user Nurul tersebut. Kemudian ini adalah backup. Di sini saya melakukan backup terhadap data yang saya buat. Lalu kemudian ada revoke, yaitu menarik hak akses. Yang di sini saya mengimplementasikannya dengan menarik hak akses dari user Izah dan user yang namanya user 01. Di sini juga saya menarik hak akses tersebut, semua hak aksesnya, semua hak akses, jadi dia tidak bisa apakah melihat ataupun apapun itu, karena yang saya tarik adalah semuanya all privilege. Dan yang terakhir adalah recovery. Recovery di sini adalah untuk mengembalikan basis data. Biasanya recovery ini digunakan ketika basis data utama itu memiliki kesalahan atau kerusakan pada basis datanya, sehingga dibuatlah si recovery-nya. Nah, untuk melakukan recovery ini, kita pertama-tama harus membuat database kosongan. Nah, di sini saya membuat database kosongannya dengan nama perpustakaan backup 1. Lalu selanjutnya barulah dibuat query untuk melakukan si recovery tersebut dengan password yang ada. Dan ya, sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah silapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.